Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dun Sanak Pandanga dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama Perempat RRI Padang melalui frekuensi FM 92,4 MHz sampai saat ini pukul 9 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Dan Dun Sanak Pandanga, pagi ini kembali kita bersama dalam spesial program Perempat RRI Padang di setiap Kamis pagi, yaitu dialog interaktif kita kearifan lokal Minangkabau ya, yang tentunya merupakan sebuah ruang untuk menelusuri kembali nilai-nilai kearifan yang diwariskan nenek moyang kita dan kemudian mencoba memahami dan mendalaminya. Dan terakhir tugas kita tentunya adalah mengapresiasi sekaligus merevitalisasinya kembali dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan Don Sanak Pandanga, pagi ini akan kita lanjutkan perbincangan kita seputar kearifan lokal pada pakaian adat Minangkabau ya. Nah, seperti yang sudah kita perbincangkan juga bersama Mak Tuan Kemengkudun di 2 episode sebelumnya, bahwa ternyata pakaian adat Minangkabau itu tidak hanya tentang sebuah aksesori ya, tidak hanya tentang sebuah simbol-simbol, tetapi ternyata nenek moyang kita menitipkan pesan-pesan sosial, pesan-pesan kehidupan, pesan-pesan kepemimpinan ya dalam pakaian yang dipakai, terutama oleh para pemangku kepentingan dalam hal adat Minangkabau ya, seperti Pangulu ya, kemudian Bunda Kanduang dan seterusnya. Nah, bicara masalah pesan, tentu ada nilai-nilai yang ingin diwariskan dari pesan tersebut, dan tentunya juga ada sebuah harapan dari nenek moyang agar nilai-nilai itu lestari ya, dan terjawantahkan dalam kehidupan anak kemenakannya di kemudian hari, yang tentunya menjadi sebuah identitas ya, dan sekaligus menjadi sebuah referensi ataupun juga pegangan anak kemenakannya di belakang hari. Nah, untuk itu saudara, pagi ini kita lanjutkan penelusuran kita tentang pakaian adat Minangkabau ya, terutama tentang kearifan lokalnya. Dan sepertinya kita masih bicara tentang pakaian Pangulu nih ya, karena 2 episode sebelumnya kita masih bicara tentang pakaian Pangulu, yaitu ada deta, kemudian ada baju ya. Nah, barangkali pada pagi ini Mak Tuanku bersama kita akan mencoba mengulik tentang pakaian-pakaian yang lainnya, mungkin Sarawak, kemudian juga ada tarompa atau sandal ya, Sarawak atau celana, kemudian juga ada salempang, kemudian ada tungke ya, kari dan sebagainya. Menarik untuk disimak dan kita coba cermati tentu Don Sanak Pandanga, karena inilah Minangkabau. Dari pakaian itu tergambar seperti inilah Minangkabau sesungguhnya, begitu ya. Baik, untuk membahas ini seperti biasa Tuan Kemengkudun, tepatnya Dr. Saiful Jazan Tuan Kemengkudun, salah seorang pemangku adat dan juga seorang akademisi di UIN Imam Bonjol ya, telah hadir bersama saya di studio. Dan Anda Don Sanak Pandanga juga bisa bergabung nanti untuk memperdalam perbincangan kita ini atau memperluasnya melalui 081166 09240 ataupun melalui 0751 812 41 ya 414 ya. Baik. Saya sapa dulu Mak Tuanku yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit. Iya. Sanak Pandanga RRI 4 dimanapun Anda berada dalam surau kearifan lokal Minangkabau. Iya, surau ya. Sebuah sebutan yang begitu mengharukan dan Sanak padanya ya. Surau tidak hanya sekedar tempat ibadah bagi orang Minangkabau, tetapi adalah tempat pembentukan generasi, begitu ya. Pewarisan nilai-nilai, demikianlah dikatakan ya. Baik, Mak Tuanku, seperti yang saya antarkan tadi, bahwa pagi ini kita masih akan berbincang seputar pesan-pesan nilai-nilai kearifan yang dititipkan nenek moyang kita dalam pakaian adat Minangkabau ya. Dan bicara pakaian adat tentu banyak ya Mak ya. Ada pakaian Pangulu ya, dengan para perangkatnya, nanti pakaian yang lain ya. Betul. Terus juga pakaian Bunda Kanduang dan seterusnya. Terus juga pakaian harian pun mungkin seperti apa, baju kurung basiba itu sesungguhnya gitu ya Mak ya.
Karena itu juga merupakan nilai-nilai dari Minangkabau. Nah, jadi saya pikir masih begitu cukup panjang maraton kita di Nusa Tenggara ya, dan saya pikir ini hal yang sangat penting untuk kita simak, karena inilah yang akan kita wariskan kepada anak ponakan kita kemudian hari sebagai anak negari Minangkabau. Adalah sebuah ironi ketika nanti pada saatnya orang bertanya seperti apa Minangkabau itu dan mereka tidak bisa menjawab. Nah, ini yang jadi persoalan ini ya. Nah, itulah tugas kita hari ini, mencoba menelusuri, kemudian menggali, memahami dan mensosialisasikan kepada generasi kita. Bukan gitu Mbak Tuangki ya? Iya betul. Makasih Bung Adit. Ini tanggung jawab kita untuk mewariskan kepada generasi pelanjut Minangkabau. Ya, mudah-mudahan dengan acara ini, apalagi kita punya rekamannya dan bisa diulang-ulang oleh anak kemenakan kita. Iya betul Pak. Karena kita ada di YouTube juga ya, di channel YouTube Pro4 RRI Padang ya. Sudah banyak itu di sana bicara kita bersama Pak Tuanku. Silahkan Anda tonton ulang kembali jikalau ada hal-hal yang masih ingin Anda atau masih ada mengganjal, ya kan lihat topiknya aja. Di sana kita udah bikin topiknya apa gitu ya. Oke. Baik Mbak, pagi ini kita masih dengan pakaian penghulu. Kalau 2 episode sebelumnya ada data dan baju Mbak ya. Iya, betul. Oke. Silakan Mbak. Pagi ini saya ingin kita kembali ke cerita lama. Seluruh bagian pakaian penghulu itu dituturkan ketika akan dipakaikan kepada seorang penghulu atau seorang marapulai, karena dalamnya ada pesan atau petuah dari nenek moyang. Sebenarnya khusus pakaian penghulu itu tercantum dalam tambo Minangkabau. Nah, beda dengan pakaian bundo kanduang atau pakaian manti malin dubalang itu umumnya dituturkan dalam tambo nagari. Jadi agak berbeda-beda. Kalau penghulu ini di Tambo Minangkabau ya? Kalau pakaian penghulu di Tambo Minangkabau. Tambo adat, tambo alam? Tambo adat. Tambo adat Minangkabau. Baik. Saya ingin membacakannya karena ini sudah lama tidak dibuka-buka. Saya tidak ingin ada yang terlepas dan mudah-mudahan bisa diingat oleh anak kemenakan kita. Kita ulang kembali membacanya saja tentang pakaian penghulu. Kalau dalam Tambo adat itu cuma 8. Tapi kalau dalam tuturan itu 9. Nanti kita lihat bedanya. Nah, kita mulai dari baju, dari saluak, saluak penghulu. Takana saluak palangai bayangan isi dalam kulit panjang ndak dapet kita ukua, lebar ndak dapet kita bilai. Tiok karui aka manjala, tiok katuak budi marangka dalam lilik baundang-undang salili lingkaran kaniang. Lake santuang di kapalo tabuak dek paham tiok lipek. Lebarnya pandindiang kampuang, panjangnya pandukung anak kemanakan. Hamparan rumah nan gadang, parauk gonjong nanampe, payung panji marawa basa, tampe bataluah kaujanan, tampe balinduang kepanasan. Iyo di anak kemanakan. Nan sapayung sapataga, di bawah payung di lingkuang cupak. Menjala masuk nagari, kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito, kusui nang kamenyelasai karuah nang kamenjanya hukum adia katonyo bana sapakai warih mandirian. Itu dalam tambo adat. Kalau dibuka yang dituliskan oleh Datuk Nagari Basa itu pada bab 36-37 itu. Nah, kemarin kita sudah bahas, ini sudah jadi hafalan bagi penghulu dan janang adat. Maknanya adalah bahwa saluak itu adalah mahkota, dan yang diuraikan tadi adalah bagaimana seorang penghulu itu menjaga akal budi. Tiok karui akal menjala, tiok katuak budi marangka. Akal dan budi yang dijaga. Itu pada saluak. Kemudian pada baju, ini pada bab 38 dalam Tambo Datua Nagari Basa ini. Babaju hitam gadang langan tasensiang dak pabangi papuih miang dalam kampuang pangipeh hange nak nyudingin siba batanti baliak balah baturap jebanang makau basuji jebanang ameh panutui jahi pangkalangan
tando mambuhu ndak membuku, langan balili suok kida basisiak makau jo keamasan, gadang basalo jenang ketek, tando orang gadang bapangiriang, tagak bapuang jo aturan bauku jangko jangkau unjuk bangga bainggoan, lihian yang len lapeh ndak bakatua, babalah sainggo dado, orang gadang alam alamnyo leba, orang cadiak padangnya lapang, indak karuh haya di ikan, indak runtuh gunung di kabui. Pai manih pandai melulua tagangnya bajilo kanduanya badantiang dan tiang, hati lapang paham saleso, fasih lidah pandai berundiang. Nah, kalau yang saluak tadi itu yang mahkota di kepala itu mengingatkan agar penghulu itu menjaga kedalaman ilmunya dan kedalaman budinya. Kalau untuk baju itu lebih kepada kemampuan dia menggunakan rasa, melindungi anak kemanakannya, bagaimana dia tidak emosian, pangipih, angin nanyo dingin, dan melindungi kemanakannya dalam anak buah istilahnya, dalam berbagai keadaan. Nah, di sini rasa, jadi baju itu untuk melindungi rasanya, maulih tidak membuku itu keadilannya kepada anak buahnya. Ini masih dalam tambo Datuk Negeri Basah ini, tentang Sarawa, yang sudah kita bahas juga kemarin. Ini sudah hafal oleh sebagian besar janang adat ini. Sarawa hitam gadang kaki kapenuit labuh nan lurih penampuh jalanan pasa ke dalam korong menjo kampuang sampai ke koto jo nagari. Langkah salangkah balik sulit pado pai sulit nan labih langkah salasai bokuran magak kuku janta taruang mangko Sarawa kain hitam paham hakikat tahan tapo menahan sudi jo siase menanti bandiang nan katibo kumuah pantang kelihatan walau sagadang biju bayam jadi pantangan salamonya. Jadi kalau baju itu untuk melindungi perasaan, celana itu untuk memperlihatkan langkahnya yang tegap tanpa halangan dan jelas arahnya. Penampuh labuh nan pasa, penulik jalanan nan golong, artinya dia tetap pada jalurnya, pada alur sebagai seorang pemimpin. Jadi ada untuk menjaga pikiran, menjaga perasaan, dan menjaga langkah. Itu dalam tuturan tambo atau pusako yang paling banyak dikenal oleh masyarakat adat Minangkabau. Bung Adit, 3 itu terlihat jelas ada pesan. Pesan agar seorang pemimpin itu menjaga akal budinya, menjaga perasaannya dan keadilannya. Rasa adil itu ditimbang dengan perasaan. Kemudian langkah itu setiap perilaku itu harus terjaga, teratur dalam alur yang ada. Alur aja patut nang kadituri. Nah, begitu Bang Adit. Nah, yang keempat ada ikat pinggang, bahasa Minangnya cawe. Ya. Ini juga dalam tambo adat Datuk Negeri Basah ini. Caweknya suto bajumbayan jumbai nan tangah 3 tampok kapalili anak kemanakan kapangabe sako jo sang sako nan kokoh lua jo dalam guyahnya bapantang tangga kokohnya murah tamkai. Kabe sabalik gua sinta rape nagari nak mamungkai tibo nan punyo tangga sajo rasio buhu adek panggulu. Artinya apa? Kepemimpinannya itu terhadap kaumnya adalah hak prerogatif. Kalau pihak luar ingin menurunkan dia, katakan begitu, itu tidak ada kewenangannya, kecuali kalau kaumnya sendiri yang ingin menurunkan. Jadi dalam aturan adat Minangkabau itu tagak pangulu sapakat kaum, tagak rajo sapakat alam. Nah, kalau alam itu yang sudah menyatakan raja diturunkan, ya turun dia. Alam itu alam nagari bisa, dalam satu nagari ada rajo, kalau satu nagari menganggap rajo itu harus turunkan, baru turun dia. Tapi kalau ada orang luar yang ingin menurunkan tidak bisa.
Seorang penghulu kalau dia didirikan oleh kaumnya tidak bisa nagari menghentikannya. Sebaliknya tidak bisa pula nagari itu menurunkan seorang penghulu kalau kaumnya masih mempertahankan. Di sini pernyataan tentang cawe tadi, tentang ikat pinggang tadi, dia terikat erat dengan kaumnya. Itu tuturan dalam tambo adat Minangkabau yang masih banyak yang lain nanti kita bacakan. Artinya apa? Kepemimpinan di alam Minangkabau itu adalah kepemimpinan komunal yang bahasa aslinya itu karambia tumbuh di matonyo. Jadi dia tumbuhnya itu di kaumnya, bukan ditumbuhkan oleh pihak-pihak manapun di luar kaum. Jadi permainan politik atau semacamnya tidak bisa berperan untuk mendudukkan seorang penghulu. Ada masanya ketika Indonesia itu sudah memasukkan katakanlah gelar penghulu ini sebagai sebuah jabatan prestisius yang bisa dibawa ke dunia politik. Ketika seorang politisi atau katakanlah seorang yang sudah memegang jabatan tinggi, lalu jabatan adat itu diberikan sang sako namanya. Nah, di sini tetap saja harus kembali ke kaumnya. Kaumlah yang berhak memberikan gelar sang sako itu. Tidak bisa pemerintah daerah, provinsi, misalnya gubernur, agak-agak tidak bisa. Tetap dibawakan ke kaumnya. Nah, kita sudah memberikan cukup banyak sang sako kepada tokoh-tokoh nasional. Bahkan di masa lalu itu tokoh internasional. Ada seorang penjelajah Indonesia, penjelajah dari Belanda, diberikan gelar di kerajaan, gelar sang sako. Tom Pierce namanya. Dia diberi gelar di kerajaan Minangkabau dulu sebagai Sultan Penduko Basa, begitu kalau tidak salah. Nah, ini contoh-contoh bagaimana adat itu menjaga kepemimpinannya itu atau gelar pemimpin itu berdasarkan warisan nenek moyang. Begitu sementara Bung Adit tentang baju salua, baju Sarawa dan cawe. Baik, dosen pandangan itu dia pengantar dari Mak Tuan Kemengkudun tentang pakaian penghulu ini yang sudah dilengkapi bahkan dengan tuturan-tuturan adat yang ada di dalam tambo adat Minangkabau ya, tambo adat Minangkabau. Dan tentunya artinya dengan ini kita melihat bahwa ternyata pakaian penghulu itu ada payung hukumnya istilah gitu lah ya Mbak ya. Ada konstitusinya ternyata gitu ya. Iya, kalau kata seorang profesor sosiologi dari Jepang itu, Minangkabau itu punya konstitusi namanya Tambo Minangkabau. Dan Tambo itu bukan sebuah dunia khayal, tapi dunia nyata yang sudah dilaksanakan ratusan tahun yang lalu. Nah, ini salah satu contohnya saja. Pakaian penghulu itu ternyata sudah ada di Tambo sejak tahun 1400-an. Ya, Tambo tertua itu tahun 1400-an. Datuk Nagari Basa ini konon menyalin dari Tambo kerajaan tahun 1403 Masehi. Yang Tompir sedema ya. Enggak nih yang Tambo yang kita bacakan tadi itu dari Datuk Nagari Basa, Tambo Minangkabau yang terbit tahun 1932. Dia menyalin dari Tambo kerajaan Minangkabau, Tambo kerajaan Pagaruyung Darul Qarar tahun 1403 katanya. Dan tambo-tambo yang lain juga umumnya menyalin dari tuturan para penghulu negari atau dari tambo kerajaan atau tambo nagari yang ada. Nah, dalam banyak tambo yang saya temui, tambo alam Minangkabau, tambo adat Minangkabau itu nyaris seragam isinya, Bung Adit. Nah, ini tambo adat Minangkabau ini bab 36 sampai 39 itu pakaian penghulu. Nah, beda misalnya pakaian bundokan doang tidak ada dalam tambo adat Minangkabau, adanya dalam tambo nagari.
Jadi ada nagari-nagari tertentu, misalnya Tambo Nagari Kubuang Tiga Baleh itu ada khusus pakaian bundo kanduangnya. Nah, sehingga di sana tercantum beberapa jenis tikulak tandua. Nah, mudah-mudahan suatu saat ada waktu kita membahasnya. Tapi itu tidak ada di nagari yang lain. Yeah. Kemudian ada baju kurang basiba. Nah, itu Tambo Nagari Ampek Koto, termasuk Balingka, Koto Gadang. Maka orang mengatakan baju kurang basiba itu baju orang Koto Gadang. Karena dicantumkan dalam Tambo Nagari Koto Gadang. Tambo Nagari Koto Gadang, Balingka, Sungai Pua. Sungai Pua. Ya. Ada beberapa nagari yang mencantumkan tentang pakaian baju kurung basiba itu sebagai pakaian bundo kanduang. Jadi tuturan nenek moyang itu ada yang sudah dituliskan oleh para penulis terdahulu dari asal usul tuturan para penghulu nagari. Jadi Tambo itu kan asalnya adalah tuturan lisan. Kemudian para peneliti menuliskan tuturan para penghulu itu dan jadilah naskah. Sebagian naskah itu memang dibawa oleh para peneliti Belanda. Sekarang yang terbanyak itu ada di Museum Perpustakaan Leiden, KITLV namanya, KITLV. Begitu Bung Adit. Baik, ya. Jadi di saat menengah kita betul-betul maraton ini ya dalam membahas pakaian Pak Adat ini karena begitu banyaknya nilai-nilai, bahkan seperti tadi di deta saja, di karuinya tuh ada nilai gitu ya. di apa Akamanjelo ada juga di mana istilahnya Mak ya? Tiok Lipe. Tiok Lipe, di Lipe ada yang mengatakannya sekarang Tiok Katua, tapi dalam Tambo Datuk Nagari Bahasa Tiok Lipe. Tiok Lipe. Tiok Karui Akamanjala, Tiok Lipe, Budi Marangka, akal dan budi di sana. Jadi ada yang ditanyakan oleh Pak yang minggu lalu, Irfan Tanjung ya, Irfan Koto. Iya, iya. Tentang ada karui yang limo, ada karui yang tiga baleh. Nah itu perkembangan kemudian dalam beberapa Tambo Nagari dimasukkan unsur-unsur ajaran Islam. Kalau karuinya limo itu artinya rukun Islam. Kalau karuinya tiga baleh itu rukun salat. Iya. Jadi tuturan Tambo ini berjalin berkelindan dengan tuturan syariat Islam yang dititipkan dalam pesan-pesan itu. Jadi artinya apa? Akal budi orang Minangkabau itu berjalin berkelindan dengan seluruh ajaran Islam. Masuk di sana tentang ajaran Islam 5 rukun Islam, 13 rukun salat, dan seterusnya. Kemudian ada martabat 6 penghulu, itu dijalankan dengan 6 rukun iman. Iya, luar biasa. Nah inilah kekayaan sastra lisan itu yang tidak masif, tidak terlalu kental pakemnya atau patronnya itu. Dia selalu berkelindan dengan perkembangan keberagamaan orang Minangkabau. Masuklah semua ajaran Islam itu dalam tuturan-tuturan adat itu. Kemudian ada yang mencatatnya menjadi tuturan Tambo Nagari atau Tambo kaum, bahkan Tambo asa tiap suku. Begitu Bung Adit. Baik Mak, kita kembali ke pakaian penghulu tentang kearifan lokalnya, kemudian nilainya. Jadi kalau sampai minggu kemarin kita sudah sampai Sarawak ya Mak ya. Betul. Sekarang kita akan coba ke Cawe, Tekad Pinggang. Nah namun sebelum kita ke Cawe, untuk menyegarkan kembali barangkali celana secara ringkas mungkin bisa digambarkan Mak, silakan Mak. Iya, celana itu digambarkan sebagai sebuah bahagian penting untuk mengingatkan penghulu tentang langkahnya. Saya ulang lagi, Sarawak hitam gadang kaki, kapanuit labuah nan luruh, penampuh jalanan pasa. Luruh dan pasa itu dalam Minangkabau, bahasa Minang berbeda itu. Lurus itu kalau jelas arahnya terlihat oleh mata. Kalau pasa itu yang dilalui orang banyak. Sebenarnya Bung Adit, kalau ini
dibahas dengan seorang dosen tafsir, dia akan terkesima, itu kan tafsiran dari ihdinas siratal mustaqim katanya. Ihdinas siratal mustaqim itu jalan lurus. Betul, betul. Tapi yang pasar mana? Jalan yang dilewati oleh orang-orang terdahulu. Iya, iya, iya. Jalan pasar itu jalan yang Siratal ladzina an'amta alaihim ya, Mak, Iya. ya. Gitu. jadi ya. jalan yang lurus itu jalan yang ihdinas siratal mustaqim, jalan yang pasar itu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Tuhan. Iya, iya, iya. Kapanuri jalanan lurus kepada Puah, labuhanan pasa. Buah pasar. Kalau lurus arahnya pasa itu gimana ya? Yang Jelas sedang- jejak jejak Sudah terbentuk ya, Mak, ya. Iya. Ya, jalannya sudah terbentuk gitu ya. sudah sering dilewati Sering orang. dilewati orang, iya, Kalau kita di lapangan bola, Bung Adit, kadang-kadang ada jalan setapak di tengah lapangan bola itu tempat orang lewat. Iya, iya, iya. Rumputnya hilang, Betul, tinggal betul, tanahnya aja. Nah itu yang jalan yang pasar itu, Iya. labuh non pasar. Nah, Oke. jadi Sarawak ini menggambarkan bahwa seorang pemimpin di Minangkabau itu harus berdasarkan syariat Islam itu tadi, menempuh jalan yang lurus dan jalan orang-orang yang telah diberi nikmat terlebih dahulu, itu yang diartikan dengan labuh nan pasar. Nah, ini saya dapat dari seorang dosen tafsir Al-Quran. Wah, itu terjemahan dari Al-Fatihah, surat Al-Fatihah itu Pak Saiful katanya. Ya. Ya. Kenapa selalu ada dua dalam pernyataan jalanan lurih labuh nan pasar dalam setiap petatah petitih orang Minangkabau. Yang ditetah, yang dititih itu selalu lurus dan pasar. Bukan lurus saja, tapi juga pasar. Pasar itu artinya yang sering dilewati orang terdahulu. Begitu Bang Adi. Baik. Itu yang baik. celana itu, Bang Celana Adi. ya. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke cawe nih, Mak, ikat Cawe. pinggang ya. Nah, ikat pinggang. Sampai-sampai ikat pinggang pun ternyata punya makna. Ada pesannya. Ada pesannya. Satu yang kalau kita hari ini mungkin menganggap ya hanya sebagai pelengkap gitu ya, Mbak ya. Betul, betul. Nah, tapi Nah, ternyata silakan, Mbak. Ya, ini tadi yang sempat kita bahas tentang ikat pinggang itu mengikat seorang pemimpin dengan kaumnya. Dia tidak terlepas dari kaumnya. Kita baca ulang. Basi sampiang sainggol lutui, si sampiang maaf, cawe. Caweknya suto bajambayam, jumbai nentangah tigo tampo kapalili anak kamanakan kapangabe sako jo sang sako. Nak kokoh luar jo dalam guyahnya bapantang tangga kokohnya murah diungkai kabek sabalik buah sentak rape nagari nak maungkai tibu nan punyo tangga sajo. Ya, ada kalimat di sana. Bagaimanapun negeri ingin menjatuhkan dia, rape nagari nak maungkai. Maungkai itu membongkar. Nah, tibu nan punyo tangga sajo. Yang punya siapa? Yang punya penghulu itu adalah kaumnya. Yang punya raja itu adalah alamnya, alam nagari. Jadi ada rajo-rajo di Minangkabau di tanah rantau itu, nagari yang punya rajo itu. Tidak bisa orang luar yang akan mendirikan rajo di sana. Nagari yang akan Menaikkan menurunkannya, Pak, menaikkan ya. dan menurunkannya. Jadi di sini ikatan seorang pemimpin itu kembali kepada tuturan awal bahwa penghulu itu karambia tumbuh di mato, dia tumbuh dari alam kaumnya. Kepemimpinannya itu lahir dari dalam kaum itu sendiri. Dia lahir karena kesepakatan. Tagak penghulu sapakai kaum, tagak rajo sapakai alam. Jadi pihak luar tidak bisa mengganggu gugat hak prerogatif kaum, kira-kira begitu. Nah, maknanya apa? Agar seorang penghulu itu kembali kepada kepentingan kaumnya. Jangan sampai tergadai kaumnya, apalagi tergadai harta kaumnya untuk kepentingan di luar kepentingan kaum, bukan kepentingan dirinya. Makanya dia tidak boleh egois, karena dia harus menjaga marwah dia sebagai bahagian dari kaum. Tadi dikatakan kapalili anak kamanakan kapangabe sako sang sako, artinya melilit ikat pinggangnya itu melilit anak kamanakannya dan menjaga keutuhan sako dan sang sakonya. Kalau dalam tambola ini katakan
Sako, Jopu Sako. Di sini Sako dan Sang Sako. Ini variasi-variasi dalam catatan Tambo saja ini. Begitu Bang Adit. Baik, Pak. Ada yang mau Ada yang mau berdiskusi, silahkan kita mulai buka ya, Pak ya. Silakan di 812414 ada yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Mak ya. Yo, Pak Menan, Pak Sultan Pamenan ya. Oke. Assalamualaikum Mak Tuanku. Waalaikumsalam Pak Mas Permenan. Ko bertanya saya ko Mak Tuanku ah. Iya, iya. Jadi tadi kan ada kini ko ada nak membuka penghulu atau nak memperhati salah silahnya. Iya. Ada nanti siap dari langit, ada nang bersih dari bumi. Iya, iya. Contoh, ini ko seorang mama ko atau seorang penghulu ko ada tasabui tak kurang di bilik lama. Aha. Sesudah itu ada pula tasabui tapal mandi di pincuran Gadiang. Iya, teman di Apa Serengkadian. mau kasihnya tu Mak Tuanku ah? Iya, iya. Iya, iya, iya. Kata dia Pak Mak Tuanku, mau minta terima kasih banyak. Baik, baik. Terima Mak Tuanku. Yo, Pak Sultan Pamenan, terima kasih, Pak. Oke, baik. Ini Pak Sultan Pamenan ini ternyata orang yang suka mengkaji adat. Iya. Yang dikatakan tadi itu pantangan penghulu yang sudah dilanggar gitu. Jadi ada pantangan penghulu, 8 pantangan penghulu yang kalau dilanggar dia bisa diturunkan sebagai pangkat penghulunya. Taman Disi Pincuran Gadiang. Nah itu dia menikahi kemenakannya sendiri, walaupun jauh jaraknya misalnya tempatnya, tapi kalau itu kemenakannya dia sudah melanggar aturan adat, maka kepenghuluannya Bisa dicabut. copot dengan sendirinya. Oh, dengan sendirinya, Mak ya? Dengan sendirinya. Berarti ketika pelanggaran terjadi, mulai saat itu dia udah tidak dianggap sebagai penghulu gitu, Mak? Dia tidak dianggap penghulu dan kaumnya akan meninggalkan dia tidak akan diajak untuk tanpa persidangan, tanpa semacam ya, Pak ya? tanpa persidangan. Jadi kalau dia dalam struktur ketapatan nagari ada hakimnya, tapi bermula juga dari kaumnya. Kalau kata kaumnya hanyalah Taman Disi Pincuran Gadiang, dia menikahi atau membawa lari kemenakannya. Nah, itu hukumannya langsung dia dibuang saja dari kaumnya, dari nagarinya. Dibuang itu bukan fisiknya, keberadaannya dianggap tidak ada lagi di kaumnya. Luar biasa itu sanksi ya, Mak ya. Oh iya. Kemanapun kita orang lari. Bahkan bertemu di jalan pun tidak disapa oleh kaumnya. Iya. Nah, dia terpaksa menghilang dari nagari. Siapa yang tahan nih, Mak ya? Iya. Setiap hari Nah, kita itu ngomong. hukuman sosial yang tidak memberi hukuman fisik. Kenapa? Ya mungkin dia menggunakan alasan itu kan kemenakan jauh ndak bertali nasab yang bodoh, tidak haram secara hukum Islam, tapi karena dia adalah kemenakan dia dalam satu kaum, dia merusak tatanan. Ketika dia merusak tatanan itu, masyarakat tentu tidak bisa lagi mendudukkan dia. Misalnya begini, Bung Adit, saya suku saya Koto, saya menikahi wanita yang juga suku Koto. Ketika saya masuk dalam sebuah rumah gadang, saya sebagai apa? Sebagai mamak rumah atau sebagai semando? Iya. Kalau mamak rumah saya duduknya menghadap ke bilik atau belakang ke halaman. Kalau semando saya harus menghadap ke halaman. Belakang ke bilik. Nah, saya tidak bisa duduk di kedua tempat itu. Karena saya bukan semando, saya semando, saya juga mamak rumah. Iya. Tidak bisa. Oke. Itu satu contoh saja. Saya akan sebagai si pangka atau si ale dalam sebuah pertemuan di rumah gadang saja. Iya. Apalagi kalau di balai adat. Saya tidak bisa punya tempat lagi di sana. Nah, jadi ibaratnya tempat duduk sudah tidak ada, gitu ya, Mak ya. Tempat bertemu juga sudah tidak ada. Gitu ya. nanti kemenakan saya akan memanggil saya apa? Iya. Kemenakan saya memanggil saya mama? Tidak. Tidak ya. Karena istri saya orang Koto juga, anak saya orang Koto. Anak saya memanggil saya mama, anak saya memanggil saya bapak. Hilanglah mama dan bapak. Iya. Begitu. Rusak tatanannya, Mak ya. Jadi hukuman itu diberikan kepada orang yang merusak tatanan. Jadi
Mungkin nanti ada saatnya kita membahas tentang pantangan ya. penghulu. Jadi tadi Mak stand Pamenan kan minta 2 tuh Mak ya. Pertama apa Mak? Tamandi Pincuran Gadiang. Satu lagi apa tadi? Tak kurang bilik apa Mak? Tak kurang di bilik dalam. Iya. Ini Mak. Ini tertangkap basah. Gitu ya Mak ya. Tertangkap basah. Berkhalwat. Mungkin belum berzina tapi berkhalwat saja dengan seorang perempuan. Biasanya janda atau istri yang ditinggalkan orang suaminya. Ada sekian deretannya, nanti kita bahas secara lengkap. Tidak dibahas dalam tambo adat ini. Ini termasuk perkembangan dari tambo adat itu yang dikembangkan dalam undang-undang Limbago. Dalam undang-undang Limbago dijelaskan tentang pantangan penghulu. Ya, ketika dia melanggar pantangan itu dia akan diturunkan secara otomatis. Otomatis ya. Kalau tak kurang di bilik dalam itu dia tertangkap basah. Kalau bahasa sekarang berselingkuh gitu ya Mbak ya? Iya. Berselingkuh bahasa sekarang. Kondisi Pincuran Gadiang itu menikahi atau membawa lari kemenakannya sendiri 1 tahun. Jadi memang jelas. Ada sekian deret nanti kita ulas. Baik, Saya Pak. juga perlu membuka kembali tuturannya karena tidak boleh salah ucap. Iya. betul sekali, saya paham Pak. Saya paham karena ini sekali lagi konstitusi Minangkabau yang nggak dibuka. Betul, kita membuka konstitusi. Iya. Kalau bahasa konstitusi nggak boleh dirubah ya Pak ya. Baik, itu dia Mak Sultan Pamenan ya, jawaban ketika penghulu melanggar adat. Ya, baru itu 2 yang Mak tanyakan, ternyata 8 ada pelanggarannya Mak. Nanti insya Allah sehabis pakai ini kita ke sana ya, ke pelanggaran penghuluan. Oke. Di 08166092240. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Silakan Pak Rizal Koto. Iya, Pak Rizal Koto yang ingat masa kemarin itu. Iya. Itu baru monitor Bang. Ya. Iya. Salam ya. Tanya ke Mak ini Mak. Selamat pagi Mak. Pagi. Tadi lagi halo. Halo Mak, ya. Ya. Lanjut Pak. Halo. Lanjut ya. Tadi lagi bahas apa Mak? Tentang pakaian sampai sesampiang. cewek. Cewek. Cewek sesampiang lah. Masuk baru. Iya. Karena batanya sebelum masuk nama Mak. Waduh. Oke Mak. Kini pada dasarnya kini tuh sesampiang itu Mak. Iya. Waktu orang beralih, terutama orang tua marapulai atau orang tua anak daru, dan laki-laki, banyak memakai sesampiang ini Mak. Betul. Berarti dudukannya tuh Mak. Pokok dipinjamkan serupa jo rajo sehari ko Mak. Atau dari dulu atau trennya kini aja. Atau dibuat itu tukang jahit ya Mak ya. Atau kan dipadukan sesampiang tu jo. Bahkan ada yang pakai kopiah dengan bakarui, ada yang enggak bakarui. Iya. Itu. Lah samarato sini Pak Rizal. Iya wajib. Lah data sama tang Pak Rizal ya. Kadang-kadang heran bahas status saya itu Mak. Betul. Baik Pak Rizal. Itu ya Mak. Oke Pak. Bahasa apa Pak Rizal ya? Bahasa apa ya? Santai bahas itu sampiang ya. Jadi oke Mak. Oke Pak Rizal. Bila topik ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemanakannya kritis, mamanya bijaksana. Silakan Pak, selesai Pak. Tapi kita seperti mau masuk ke sampiang nih Mak ya. Iya. Saya coba baca yang dikatakan ini Datuk Sri Maharaja Dirajo ini. Si sampiang ini sebenarnya pakaian raja ini. Dalam tambo Sri Maharaja Dirajo. Basi sampiang sainggo lutui kayo je miskin alamatnya patui dalam ndak boleh sentiang kok sentiang ndak boleh dalam mungkin je patui kau kurang. Lakeknya impi kaki dah satantang diampu kaki tandonya lurih bertujuan sudut serong menikam jajak langkah bak cando bapak tingke alam satapak bakeh diam alam alun bakilik lah bakalam bulan disangkut 30.
Ini pakaian raja sebenarnya yang si sampiang ini, kemudian menjadi pakaian orang yang sudah berkeluarga, kemudian menjadi pakaian seluruh orang Melayu. Pertama dibawa oleh Raja Malewar, Raja Kacik ke Negeri Sembilan. Sebentar Pak, saya potong sebentar Pak. Kita gambarkan sampiang ini yang kain sarung yang di luar celana. Tapi selutut nggak salah ya Pak ya? Iya, harus tidak boleh dalam dari lutut dan tidak boleh pula terlalu tinggi. Itu tuh memang kain sarung atau semacam apa Pak ya? Apa namanya? Yang saya lupa namanya, yang di kayak di sebelah itu Pak ada. Iya, di adat Melayu. Iya, yang. Nah, bentuknya sama dengan pakaian adat Melayu. Kalau orang Melayu mengatakan itu mereka yang punya, tapi kalau kita membaca sejarah kembali, sebenarnya yang membawa si sampiang itu adalah seorang utusan yang diminta mendamaikan kerajaan beberapa tokoh di Negeri Sembilan pada abad ke-17 ya, Raja Kacik dan Raja Malewar. Nah di sanalah mulai si sampiang itu dipakai sebagai pakaian kerajaan di tanah Melayu umumnya. Dan kemudian menyebar ke Siak Sri Indrapura. Semuanya senang memakai itu dan jadi pakaian Melayu. Iya. Sekarang nggak asing kita kalau di daerah Pekanbaru, tema ya. Iya. Daerah Riau, Jambi, Bangka Belitung juga pakai itu semua. Bahkan sampai ke Manado, Minahasa. Bagi mereka namanya juga samping, apa nama? Sarung saja. Sarung saja ya. Gitu. Kalau kita sesampiang ya Mak ya. Bagi Minangkabau itu pakaian raja, si sampiang. Si sampiang. Kenapa harus pakai itu? Kalau celana saja itu kurang rapih kelihatannya, karena dulu kan diikat saja, tidak ada resleting kalau sekarang. Nah, si sampiang itulah yang merapihkan pakaian raja itu dan kemudian jadi pakaian orang yang sudah berkeluarga. Dia masuk dalam pakaian penghulu dalam tuturan Tambo sejak abad ke 1403, awal abad 15. Artinya penghulu mencoba mengadopsi pakaian raja. Rajo. Kemungkinan dua-duanya memiliki itu. Sama. Jadi pakaian rajo tidak ada dalam tambu adat, tapi dalam tambu adat ada pakaian penghulu. Kalau pakaian rajo itu dalam tambu kerajaan. Jadi nanti mungkin ahli filologi bisa melihat mana yang dulu pakaian rajo ini atau pakaian penghulu tentang si sampiang ini. Lanjutkan, kita kembali ke yang ditanyakan Pak Rijal tadi, bahwa si sampiang itu sekarang jadi pakaian semua orang, baik di Minangkabau, baik di Melayu, baik oleh raja, baik oleh penghulu. Nah kita tidak tahu kapan ini mulainya menjadi pakaian para pendamping. Bahkan pembawa acara pun terkadang juga memakai itu Mak. Ini sudah milik semua orang. Tren sepertinya Mak ya. Milik semua orang ini. Itu yang saya ingat tadi, kebanyakan dari songket lah gitu ya Mak ya. Betul. Kainnya songket ya. Kalau dulu tuh sarung Mak ya. Memang mirip songket juga karena ada dalam tuturan itu warna ngameh. Karena warnanya juga harus merah. Warna pakaian penghulu itu kayak si sampiang itu merah. Merah warna ngameh. Nah, ketika itu dipakai oleh pendamping pengantin, itu ada hal baru lagi yang ditanyakan Pak Rijal. Sejak kapan ini pengantin itu didampingi oleh kedua orang tuanya? Saya tidak bisa menjawabnya karena itu perkembangan adat yang dipakai baru. Artinya sekali ya gadang, sekali tapian berubah, maka sekarang tidak ada lagi yang mempertanyakan apakah bapak ibu dari mempelai laki-laki dan perempuan itu duduk di samping kedua mempelai itu sudah jadi adat Minangkabau atau tidak. Iya. Padahal kalau lihat ke ininya justru mama yang lebih garisnya yang lebih ini. Kalau dalam adat Minangkabau tidak ada duduk bersanding itu orang tua ikutan. Ya maaf Mak,
bapaknya ibaratnya kan langsung mando di kaum yang sedang mangkik acara ini, Mak, gitu ya. Iya. Dan tidak pula ada seorang bapak duduk di samping di dekat menantu perempuannya dalam sebuah. Nah, tapi kan ini kita bicara tentang adat yang berkembang, adat yang sepanjang jalan. Bersanding di depan di pelaminan itu bapak ibu besannya juga hadir. Nah itu saya pikir bukan adat Minangkabau tapi adat nasional lah. Adat nasional ya, Pak ya. Adat nasional yang terterima oleh Minangkabau. Maka dipakailah pakaian yang Minangkabau, iya, yang nasional, iya. Tapi kalau dalam adat Minangkabau yang basandiang itu hanya marapulai dengan anak daro saja. Bapak dan mertua dari laki-laki atau mertua dari perempuan, dua-dua bapak itu tidak dipajang di samping mempelainya kalau dalam adat Minangkabau. Yang basandiang itu cuma mereka berdua. Berjalan menjemput marapulai misalnya, Bung Adit. Nah, kan ada menjemput marapulai atau menjemput anak daro dari rumah perempuan dibawa ke rumah bakonya atau sebaliknya menjemput laki-laki ke rumah perempuan. Itu yang berjalan itu hanya marapulai dengan pengiringnya dua laki-laki. Tidak ada bapak, tidak ada mamanya. Mamanya itu hanya berunding ketika melepas. Ketika sudah sampai di tempat dia menikah, mama itu tidak hadir lagi. Bapak juga tidak hadir, bapak si laki-laki. Yang hadir cuma bapak si perempuan. Ya, hadir di publik artinya begitu ya. Iya. Nah, tapi kan sudah berkembang sejak adat sepanjang jalan ini, hadir dalam pernikahan itu semuanya, bapak hadir, mama hadir. Bahkan ikut dalam urutan acara MC juga, Mak. Iya. Minta maaf gitu ya, orang tua gitu ya. Ya kita berlapang dada lah, Adat yang sudah terterima. Ada tuh di Minangkabau adat sepanjang jalan itu, Mak ya. Iya. Kalau Mak Kati mengatakan adat sepanjang jalan gitu ya. Adat yang berkembang sepanjang jalan. Sepanjang jalan kehidupan orang Minangkabau ya. Ya sekali ya kadang sekali tapian berubah. Nah, kembali kepada pertanyaan Pak Rijal tadi, apakah pakaian itu pakaian penghulu? Kita berlapang dada itu bukan pakaian penghulu yang dipakai, yang dipinjamkan, tapi itu si sampiang yang sudah jadi milik adat nasional ya. Terutama Melayu ya, Mak ya. Iya, Melayu di seluruh wilayah Melayu, baik Semenanjung Malaysia, Riau, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, bahkan Betawi pun pakai seperti itu. Ya, pakai si sampiang itu ya. Mereka namanya apa itu? Ada yang mengatakan sarung atau apa? Nah, tapi yang si sampiang ini ada dalam Tambo Minangkabau, Tambo adat Minangkabau tahun 1400. Nah, kita bersangka baiklah itu sudah dipakai secara nasional, alhamdulillah. Iya. Jadi yang dipakai para pengiring Rajosari ini anggaplah itu pakai nasional lah gitu ya, Mak ya. Iya, betul. Jadi artinya apakah itu dipinjamkan penghulu? Barangkali penghulu dan raja berlapang dada menyerahkan itu untuk dipakai oleh semua rakyatnya pada hari berbahagia itu. Iya. Kecuali kalau data itu memang nggak bisa ditawar nih, Mak ya. Kalau data memang harus diserahkan oleh seorang penghulu. Karena itu mahkota ya, mahkota. Bukan sembarang barang, ini mahkota ya. Oke, baik. Baik, Mak, tanpa terasa kita juga sudah hampir di penghujung nih, Mak ya. Dan kita baru masuk sampai sudah 5 si sampiang. Si sampiang ya. Mulai dari deta, baju, Sarawak, cawe dan si sampiang. Ya. Nampaknya yang paling memasyarakat itu si sampiang. Ya, si sampiang ini dipakai di seluruh wilayah Melayu. Bahkan sampai ke pakaian nasional. Sekarang kalau tidak salah Pak Prabowo ketika kemarin dilantik maka itu masih ingat barangkali ya. Iya betul, pakai sampiangnya.
menjadi pakaian nasional. Alhamdulillah. Nah, pakaian raja dan penghulu Minangkabau sudah menjadi pakaian nasional. Right. Mungkin orang mengatakan ini pakaian Melayu, ya biarlah, enggak apa-apa. Sudah milik kita bersama kok itu. Begitu Bung Adit. Baik, Mak, sebelum berakhir ya, sebelum kita lanjut minggu mendatang ya, insyaallah Mak tetap sehat, ada waktu ya. Amin. Kita lanjut berarti ke Tarompa lagi ya, Mak ya. Ada tungke, ada tarompa, ada kain kacia, ada kari. Ada kari ya, itu kelengkapan pakaian penghulu. Baik, sebelum kita akhiri Mak, barangkali ada kesimpulan yang ingin Mak berikan sebagai penutup, silakan Mak. Baik, terima kasih Bung Adit dan sanak pendengar di Perempat dimanapun berada. Kita sudah coba ulas semua pakaian penghulu dari yang paling atas. Saluk itu sebagai penjaga akal dan budi seorang pemimpin, seorang penghulu. Kemudian baju itu untuk mengingatkan ada rasa dan perasaan, raso je pariso yang harus selalu dijaga oleh penghulu dan mendinding anak kemanakannya. Kemudian caweknya menyatakan dia terikat kepada komunal. Dia tidak boleh melepaskan diri secara individu karena dia adalah pemimpin komunal itu. Tagak penghulu sepakat kaum, tagak rajo sepakat alam. Dia harus berakar ke alamnya atau ke kaumnya dan menjaga itu. Itulah yang dilambangkan oleh cawek. Kemudian si sampiang yang alhamdulillah sudah jadi pakaian nasional. Kita belapang dada saja itu sudah jadi pakaian nasional. Kalau dalam tambo adat itu ada dituturkan sejak tahun 1403 setidaknya itu sudah ada dalam tambo adat Minangkabau sebagai salah satu pakaian penghulu. Kita juga tidak tahu apakah dulu lebih duluan pakaian rajo atau pakaian penghulu. Rajo dan penghulu di Minangkabau itu dua cancang segaragai istilahnya, dua-duanya ada dan diakui. Nah, apakah itu diserahkan oleh penghulu atau rajo kepada rakyat? Alhamdulillah, sekarang jadi milik nasional. Yang jelas setiap pakaian itu melambangkan sesuatu yang harus dijaga dan diperjuangkan oleh seorang pemimpin berkaitan dengan akal budi, perasaan, keadilannya dan seluruh martabatnya sebagai penghulu menjaga anak kemanakan, menjaga adatnya, menjaga nagarinya. Begitu Bung Adit. Baik Mak Tuanku, terima kasih Mak. Menarik sekali jabaran-jabarannya dan begitu melekat rasanya karena memang kita dengar jabarannya, kita lihat visualnya ternyata beginilah, inilah rupanya yang terkandung dalam yang saya lihat ini. Begitulah kira-kira ya Mak ya. Iya, ada yang perlu kita ingat. Ada yang agak sensi begitu ya. Iya. Kau pakaian penghulu dipakai-pakai sih orang. Tidak. Artinya pakaian itu disukai oleh masyarakat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik. Asal jangan saluk dipakai kemana-mana. Nah, itu baru masalahnya Pak ya. Baru masalah. Iya, artinya memang mahkota penghulu kita sudah tentang ini Pak ya. Nah itu bisa jadi kena undang-undang itu pelecehan. Baik Pak, terima kasih atas waktu, atas jabarannya terutama Pak ya. Mudah-mudahan semakin jelas adanya ya nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalam pakaian adat Minangkabau. Yang kali ini kita bahas tentang pakaian penghulu. Mudah-mudahan kita lanjut minggu depan ya Pak ya, insyaallah. Dan minggu berikutnya bersama dengan tetap bersama kami di kearifan lokal Minangkabau, Perompak dari Padang. Terima kasih dan maaf, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya Sumatera Barat.